5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka latihan di ruang tengah rumah Udin. Mereka dilatih oleh Mutiara, kakak Udin. Nah, adik-adik, di sini ada percakapan Ibu dan Udin. Ibu berkata, "Sebelum latihan, perhatikan dulu lantai dan benda-benda yang ada di sekitar ya, Nak. Jika lantainya masih licin, pel dulu ya, Nak. Nanti bisa terjatuh dan membahayakan diri. Hati-hati juga dengan benda-benda yang mudah pecah. Nanti pecahannya bisa melukai kaki," kata Ibu. "Iya Bu, kami akan memperhatikannya," jawab Udin. Adik-adik, dari percakapan tadi nih, apa ya isi percakapan Udin dan Ibu? Nah, isi percakapan Ibu dan Udin tadi adalah tentang pentingnya memperhatikan keselamatan sebelum melakukan semua kegiatan dan aktivitas. Mereka harus berhati-hati dan melihat sekeliling dari tempat mereka berlatih adik-adik. Kalau misalnya lantainya masih licin, harus dipel terlebih dahulu. Lalu adik-adik, dari percakapan tadi nih, apa kesimpulanmu terhadap isi percakapan mereka? Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita harus belajar untuk membiasakan hal yang baik dengan memperhatikan keselamatan saat beraktivitas seperti kegiatan menari. Adik-adik yang hebat, mengapa ya kita perlu melakukan hal itu? Nah, kita perlu melakukan hal itu untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan saat beraktivitas. Jadi kita harus menjaga keselamatan diri kita dan orang lain. Adik-adik, bagaimana ya jika kita tidak melakukan hal itu nih, menjaga keselamatan diri kita? Ya otomatis jika kita tidak melakukan hal itu, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah akan membuat diri kita sendiri itu celaka atau cedera adik-adik. Jadi kalian harus memperhatikan lingkungan kalian ya, supaya tidak membuat kalian cedera. Nah adik-adik, Udin dan teman-teman itu mulai latihan tari. Mereka membentuk yang namanya pola lantai. Pola lantai itu banyak jenisnya. Apa itu pola lantai adik-adik? Nah, pola lantai adalah letak atau posisi penari saat pertunjukan menari adik-adik. Jadi kalau menari berkelompok maupun tari berpasangan itu biasanya ada pola lantainya atau letak posisi penari saat mempertunjukkan tariannya. Nah, di sini ada beberapa contoh pola tari nih adik-adik. Yang pertama adalah pola lantai lurus ke samping ya, atau disebut dengan horizontal, pola lantai horizontal. Misalnya seperti tari saman dari Aceh ini adik-adik. Biasanya pola lantainya itu horizontal adik-adik. Lalu berikutnya ada pola lantai
vertikal atau lurus dari depan ke belakang adik-adik seperti ini. Ini adalah pola lantai vertikal ya. Ada tari Yospan dari Papua, ada tari Serimpi dari Jawa Tengah. Ini menggunakan pola lantai vertikal. Lalu ada pola lantai berbentuk huruf V. Nah, seperti ini adik-adik ya. Seperti huruf V. Nah, ini ya contohnya tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Berikutnya ada pola lantai berbentuk lingkaran. Nah, ini adik-adik ya, bentuknya itu penarinya itu melingkar adik-adik seperti lingkaran. Nah, ini contoh tariannya adik-adik. Jadi bentuk penarinya itu melingkar seperti ini. Lalu berikutnya ada pola lantai serong ke kiri. Nah, ini ya posisi penarinya seperti ini adik-adik. Jadi warna hitam ini adalah posisi para penarinya. Lalu berikutnya ada pola lantai serong ke kanan. Tadi kalau serong ke kiri, ini serong ke kanan adik-adik. Nah, seperti ini ya pola lantainya serong ke kanan. Itu tadi adik-adik contoh-contoh dari pola lantai dalam tarian. Nah, adik-adik, Udin dan teman-teman telah paham dengan pola lantai. Mereka mulai mengikuti gerakan tari yang dicontohkan oleh kakak. Nah, masih ingatkah adik-adik tentang gerakan tarinya? Perhatikan kembali gambar gerakan tari berikut ini. Nah, gerakan tari itu kan ada dua ya adik-adik ya. Ada gerakan tari dalam posisi duduk dan gerakan tari dalam posisi berdiri. Nah, adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul menjaga keselamatan dalam latihan tari. Jam menunjukkan pukul 14 atau pukul 2 siang adik-adik. Udin dan teman-teman mengadakan latihan tari. Mereka berlatih di ruang tengah. Mereka dilatih oleh kakak Udin bernama Mutiara. Udin dan teman-teman berlatih mengikuti pola lantai. Udin dan teman-teman itu memperhatikan keselamatan diri ketika latihan. Mereka membersihkan lantai terlebih dahulu. Barang-barang yang mudah pecah dipindahkan terlebih dahulu. Semua itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri ketika menari. Nah, sikap mereka ini pantas untuk ditiru dan dicontoh ya adik-adik. Nah, adik-adik, waktu menunjukkan pukul 16 atau pukul 4 sore. Udin dan teman-teman itu selesai latihan tari. Mereka sudah mahir menari dengan pola lantai. Mereka berterima kasih nih kepada Kak Mutiara karena telah membantu. Mereka juga tidak lupa merapikan kembali tempat mereka berlatih. Tidak ada barang-barang yang berserakan. Nah, itu tadi cerita Udin dan teman-temannya yang berlatih menari. Adik-adik, tentunya masih ingat ya dengan aturan penggunaan tanda titik. Nah, tanda titik itu digunakan di setiap akhir kalimat berita. Contohnya di sini, ayah akan pergi ke Jakarta. Ya, kalimat berita itu berarti tidak ada kata tanyanya, tidak ada kata ajakannya, tidak ada kata perintahnya. Itu yang dinamakan kalimat berita adik-adik. Nah, tanda titik itu juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya nih adik-adik. Contohnya, Adi bangun pukul 07.00. Nah, di sini ya tanda titiknya ini memisahkan jam dan menit. Nah, adik-adik, coba nih kamu buat 5 kalimat yang sesuai dengan penggunaan tanda titik pada kalimat. Contoh dari Kak Citra nih. Adik sedang membaca buku. Nah, diakhiri tanda titik. Siti bangun tidur pukul 05.00. Ya, karena pemisah dari jam dan menit. Paman datang dari desa. Rio pergi memancing. Ibu memasak di dapur. Nah, di setiap kalimat berita itu diakhiri dengan tanda titik adik-adik. Pukul berapakah Udin dan teman-teman mulai latihan menari tadi adik-adik? Ya, pukul 2 siang. Lalu pukul berapa mereka selesai latihan menari?
Ya, mereka selesai latihan menari pukul 4 sore adik-adik. Nah ini ya, mereka mulai latihan itu pukul 2 siang dan selesai itu pukul 4 sore. Mereka mulai latihan pukul 14.00 atau pukul 2 siang dan mereka selesai latihan itu pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Lama kegiatan itu selama 2 jam. Ingat ya adik-adik, 1 jam itu ada 60 menit. Maka 2 jam itu sama dengan 120 menit. Jadi mereka itu latihan selama 120 menit. Kita sudah belajar tentang lama kegiatan pada pembelajaran sebelumnya. Nah adik-adik yang hebat, tentukan pukul berapa kegiatan-kegiatan berikut dimulai. Lalu gambarkan nih posisi jarum panjang dan pendek di angka berapa. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Contohnya yang pertama nih adik-adik, yang diketahui adalah selesainya latihan. Nah selesainya latihan di sini adalah pukul 10. Nah ya, ini pukul 10. Lalu lamanya kegiatan itu 2 jam. Nah untuk mengetahui mulainya latihan, maka kita harus menghitung mundur dari pukul 10 mundur 2 jam. Jadi kalau 10 mundur 2 jam itu ya 10 ke 9 itu 1 jam, 9 ke 8 itu 1 jam lagi. Maka diperkirakan latihan dimulai itu pukul 8 adik-adik. Nah, diperkirakan latihannya dimulai pukul 8 karena di sini mulainya itu ya 2 jam sebelum pukul 10. Jadi mulainya pukul 8. Atau dengan cara ya, ada cara yang lain nih adik-adik selain menghitung mundur seperti ini. Kegiatan mulai itu sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Misalnya kegiatan selesainya di sini mulai pukul 10 dikurangi lamanya kegiatan. Tadi lamanya kegiatan adalah 2 jam. Maka 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, berarti dimulainya itu kegiatannya pada pukul 08.00. Nah adik-adik bisa menghitung mundur seperti ini atau bisa menggunakan cara seperti ini. Lalu lamanya waktu kegiatan tadi adalah 2 jam. 2 jam itu ada berapa menit? Nah kita cari bersama-sama adik-adik. 2 dikali 60. Berapa 2 dikali 60? Ya 120 menit. Jadi lamanya kegiatan itu sama dengan 120 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat contoh berikutnya. Di sini mulai latihan pukul titik-titik ya, belum diketahui, tapi selesainya latihan itu pukul 13.00. Nah, di sini waktunya ya, lamanya kegiatan itu 4 jam adik-adik. Berarti kita bisa hitung mundur dengan cara yang pertama. Dari pukul 1 siang kita hitung mundur 4 jam. Ya, 1 jam 1 siang ke jam 12 itu 1 jam. 12 ke 11 tambah 1 jam lagi 2 jam. 11 ke 10 tambah 1 jam lagi 3 jam. 10 ke 9 itu sudah 4 jam. Jadi mulainya latihan itu pukul 9 kalau pakai cara dihitung mundur seperti ini. Tapi kalau pakai rumus bisa seperti ini. Kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Kegiatan selesai itu pukul 13.00 dikurangi 4 jam. Nah kita kurangi 13-nya, kita kurangi dengan 4 adik-adik ya. Jamnya kita kurangi dengan jam ya. 13 dikurangi 4 berapa? 9. Maka 9 di sini maksudnya adalah pukul 9. Nah itu ya sudah diketahui, berarti mulai latihannya pukul 9. Sekarang lama waktu kegiatannya adalah 4 jam. Nah 4 jam itu ada berapa menit? Yuk kita kalikan. 1 jamnya ada 60 menit. Kalau 4 jam ya 4 kali 60. Berapa 4
kali 60? Ya, 4 kali 60 sama dengan 240 menit. Seperti itu adik-adik. Kita lihat soal berikutnya ya, nomor 3. Nah, di sini kegiatan dimulainya tidak diketahui ya. Lalu kegiatan berakhirnya adalah pukul 12. Nah, lama waktu kegiatan itu selama 5 jam adik-adik. Berarti kita hitung mundur 5 jam sebelum pukul 12. Atau Kak Citra langsung pakai rumus saja. Kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. Nah, kegiatan selesai pukul berapa? Pukul 12.00 dikurangi 5 jam. Berarti 12 dikurangi 5 berapa? Ya, 12 dikurangi 5 adalah 7. Nah, 7 di sini maksudnya adalah pukul 7 pagi. Maka kegiatan itu dimulai pukul 7. Nah, baru kita gambarkan pukul 7. Jarum pendeknya di angka 7, jarum panjangnya di angka 12 adik-adik. Sekarang kita hitung lamanya kegiatan dalam menit nih adik-adik. Kalau 5 jam itu berapa menit? Ya berarti 5 jam dikali 60 menit. 5 dikali 60 sama dengan 300 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Kita lihat soal nomor 4 nih adik-adik. Nah, di sini kegiatan dimulainya belum diketahui, kegiatan selesai atau berakhirnya pukul 14.00. Nah, lama kegiatannya berapa? Oh, lama waktu kegiatan itu selama 6 jam. Berarti kita hitung mundur 6 jam sebelum pukul 2 siang. Pakai rumus seperti biasa ya adik-adik ya. Kegiatan mulai sama dengan kegiatan selesai dikurangi lamanya kegiatan. 14.00 ya, itu kegiatan selesai atau berakhirnya, dikurangi lamanya kegiatan 6 jam. 14 dikurangi 6 itu sama dengan 8. Nah, di sini maksudnya jam 8 itu jam 8 pagi, 08.00. Maka kita tuliskan di sini 08.00, lalu kita gambarkan jamnya. Jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12. Nah, sekarang kita hitung 6 jam itu ada berapa menit. Nah, di sini berarti 6 dikali 60 menit. 6 dikali 60 sama dengan 360 menit. Kita lihat nih soal yang kelima adik-adik ya. Soal yang kelima, kegiatan dimulainya belum diketahui pukul berapa, lalu kegiatan berakhirnya pukul 11. Lama kegiatannya adalah selama 3 jam. Berarti untuk mengetahui kegiatan dimulai pukul berapa, itu kita cari dengan rumus ini. Kegiatan selesai dikurangi lama kegiatan. Kegiatan selesai itu pukul 11 dikurangi 3 jam. 11 dikurangi 3 sama dengan 08 adik-adik ya. 08 ini adalah pukul 8 pagi. Jadi kita tuliskan pukul 8, lalu kita gambarkan nih jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12 ya. Lalu kita hitung 3 jam itu berapa menit. Nah, 3 jam itu sama dengan 3 dikali 60 menit. Berapa 3 kali 60 menit? Ya, 180 menit. Seperti itu ya adik-adik ya. Semoga kalian paham mengenai mencari kegiatan atau jam kegiatan dimulai. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.